Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekali lagi, Luna Maya sekarang bersama dengan Dimas Beck. Ini sebenarnya kan sahabatnya ya, tapi terus kemudian ada salah satu unggahan yang menunjukkan kalau Luna Maya ini dicium secara tiba-tiba oleh Dimas. Ini semua orang langsung baper. Karena memang kalau dilihat dari mereka berdua ini secara fisikly itu cocok banget. Sama-sama keturunan Kaukasian, wajahnya ganteng, terus udah lama juga senior juga di dunia entertainment Indonesia. Kayaknya memang cocok banget ya. Harusnya memang bisa gitu. Tapi memang kalau dilihat di sini, ini mereka berdua itu ya nggak lebih selain teman. Jadi memang hanya teman, tapi teman yang memang akrab banget. Jadi kalau memang ada yang berharap mereka berdua akan punya pasangan, akan punya asmara di antara mereka, butuh keajaiban. Karena mereka ini cocok banget, sama banget, dan memang saya pikir mereka berdua ini malah kalau seandainya barengan akan malah nggak cocok gitu. Kalau dibilang di sini dan kartu ini bilang, ya mereka berdua ini sebenarnya teman, sahabat yang deket banget. Bahkan mungkin kalau dibilang saking dekatnya itu punya satu tipe yang sama terhadap banyak hal. Jadi kalau seandainya ini, ya nggak mungkin jadian lah, saya bilang seperti itu. Jadi ini hanya sahabat saja. Nah, tapi terus kemudian orang bertanya-tanya, jadi sebenarnya Mbak Bulan ini cocoknya sama siapa sih? Kalau saya bilang sebenarnya dia ini bisa cocok dengan beberapa orang yang saat ini bareng sama dia. Tapi masa lalunya ini begitu, dia nggak bisa lupain itu. Ada masa lalu yang benar-benar membuat dia itu terjerat selama-lamanya. Bukan sama yang akhirnya menikah dengan sang biduan, tetapi memang masih kepada si Bang Aril ini tadi, atau Boril ini. Bukan dalam artian cinta saja, tetapi memang apa yang terjadi di masa lalu itu begitu. Kayaknya dia itu kayak roller coaster gitu, naik turun, muter balik. Hal-hal yang benar-benar nggak terduga udah dilakukan, dan ini banyak hal yang kalau dibilang itu harus nyamain itu dulu baru akan bisa nyamain sayangnya. Dan ini susah karena masa lalu ini begitu, kalau digali itu dalam banget. Kalau nancep itu udah nggak bisa dicabut lagi. Begitu dicabut, lubangnya itu nggak akan bisa keisi lagi. Nah, ini membuat dia saat ini kesulitan untuk move on, menemukan seseorang yang akan lainnya itu bisa didapatkan. Bahkan dulu pun saat dengan Reno Barat, apakah Reno ini akan menikah dengan Syahrini atau tidak? Saya sih berpikir hubungan itu juga akan kandas juga, karena memang kayaknya belum sampai akan bisa menyamai hubungannya bersama dengan Boril ini tadi. Ini menurut saya, menurut kartu saya. Jadi kalau ke depan saya belum tahu apa yang akan kira-kira membuat Luna ini mau menambatkan hatinya pada pria yang seperti apa. Dan kalau sekarang ditanya, setelah Ariel Noah ini lewat, kayaknya dia ini memimpikan seseorang yang ini adanya cuman di drama-drama gitu loh, drama Korea atau apa. Enggak susah kalau nemu orang yang dia inginkan. Jadi dia ini kayaknya standarnya tinggi banget, nggak bisa didapetin. Akhirnya kalau begitu, ya dia hidup dengan teman-temannya aja, cuman di seputarannya. Susah mendapatkan kekasih yang berikutnya. Mungkin akan bisa dapat kalau seandainya dia menurunkan sedikit ekspektasinya, atau mungkin akan bisa dapat kalau dia menempuh satu perjalanan kembali ke masa lalu. Ini yang saya lihat dari kartu ini. Dan dia ini begitu takut kalau nanti ternyata ketemu, kayaknya bukan deh, ketemu lagi kayaknya enggak deh. Dan ini selalu mengulang-ulang lagi, sampai akhirnya nanti mungkin yang diingat sama dia adalah usianya udah 40, jadi dia harus menikah. Nah, memang saat ini pun kalau menurut saya di tahun ini belum ada jodoh untuk Luna. Belum ada seseorang pun yang kalau secara asmara akan bisa menggetarkan hatinya. Akan dilalui Luna dengan teman-temannya, dengan sahabatnya, dengan Dimas Beck mungkin. Tapi tidak ada asmara di situ. Jadi mungkin there is no romance in 2021 ini, nggak ada romansa di sini. Tapi ya nggak harus butuh romansa untuk satu kehidupan yang menyenangkan dan tetap berkelimpahan. Saya pikir Luna masih akan tetap mendapatkan rezekinya, tapi untuk romansa dia harus tunggu dulu, kontemplasi dan memikirkan maunya seperti apa. Saat ini mungkin ada juga yang naksir dia, tetapi sayangnya naksir dia ini bukan seseorang yang single atau punya pasangan. Dan dia juga memikirkan nggak mungkin dia akan jadi seseorang yang akan merebut seseorang yang lain dari wanita yang lain. Jadi dia menolak ini. Kalau saya pikir ada beberapa orang yang naksir
Dan ini bukan seseorang yang single, sehingga ya kalau sebenarnya dia dijadikan suami ya cocok-cocok aja. Tapi ya bukan seseorang yang ya kalau nggak single kan nanti malah akan menimbulkan banyak hal yang ya karirnya pasti akan hancur. Karena perselingkuhan itu adalah satu hal yang paling diharamkan di dunia entertainment di Indonesia. Kayaknya nggak termaafkan. Mau masuk penjara malah akan tambah beken. Mau melakukan apapun tambah beken juga. Tapi kalau perselingkuhan dan selesai nggak akan bisa lanjut. Jadi dia pasti berhati-hati banget, nggak akan melakukan ini. Saya yakin itu pasti terjadi. Kalau yang saya lihat saat ini pun, kalaupun harus memilih dari stok yang ada, stoknya kayaknya di luar negeri. Dan Luna ini nggak akan bisa menarik dia datang ke sini. Jadi hubungannya masih akan jarak jauh, nggak akan bisa lebih dekat lagi karena ya sedang ada pandemi di antara kita semua. Nah, ini adalah satu kartu yang menunjukkan kalau melihat sesuatu dari kejauhan, menginginkan itu, tapi masih ragu untuk melanjutkan. Ini yang saya lihat dari Mbak Bulan ini. Tapi sayangnya juga memang untuk jadi seorang Luna Maya ini, untuk mendapatkan hatinya, itu ternyata nggak gampang. Wajahnya cantik sekali, tapi hatinya ini harus, kalau mau sama Luna ini harus setiap hari ini bener-bener bareng sama dia, membuat dia nyaman. Dan Luna ini adalah seorang wanita dengan standar yang tinggi. Bukan standar tentang kekayaan, kemewahan, dan sebagainya. Tapi nge-treat Luna ini bukan permasalahan yang mudah. Dan seperti Bulan, makanya gantungkan cita-citamu setinggi bulan. Akan susah untuk menggapai dia kalau seandainya memang tidak memiliki satu kekuatan untuk bisa konsisten, terus-menerus, dan tahu tujuannya apa, dan nggak terus akhirnya terlena dengan mengulang-ulang satu repetisi yang sama. Saya pikir ini jarang yang bisa mendapatkan, dan memang satu aura sebesar Ariel ini susah untuk disamai dengan yang lain-lain. Maka dari itu, kalaupun nanti ternyata akhirnya berjumpa, mungkin Luna ini harus sedikit menurunkan ekspektasinya. Nggak bisa secara langsung pengen itu yang dapat seperti itu. Mungkin dapatnya nanti ya versi agak turun dikit lah, 1 step atau 2 step. Tapi dia seiring dengan waktu berjalan dan usianya yang bertambah, dia akan mengetahui bahwa ya sudah, ini memang sesuatu yang harus saya dapatkan dan saya terima. Nah, tapi yang menarik adalah sebelum ini, kalau saya lihat kok akan ada satu episode lagi balik ke masa lalu bareng dengan si itu, dan akan menjalani selama sebentar sampai Luna nanti akan bilang ini udah nggak bisa, ya udah aku akan move on. Atau mungkin ini yang ditunggu Luna, untuk kembali sejenak, kembali ke masa lalu bersama untuk ya mungkin berapa bulan, 1 tahun, terus dia akan tahu kalau ini mungkin harus stay di masa lalu dan nggak akan selama-lamanya. Tapi yang saya lihat di sini, Luna kayaknya akan menikah sebelum umur 40. Kalau memang betul, berarti menyisakan sekitar 3 tahun lagi sampai dia umur 40. Bener gak sih? 3 tahun lagi ya. Dan nanti dia akan menikah dengan seseorang yang kalau saya bilang sih, orang ya yang orang gak akan nyangka gitu loh. Oh, ternyata Luna akan menikah dengan dia. Nah, apakah dia ini siapa dan sebagainya? Saya pikir sih mungkin bukan seorang aktor atau aktris, bukan di dunia entertainment. Dia adalah seorang pengusaha. Jadi kalau misalkan dipilih antara kedua mantannya ini, akan lebih mirip Ariel atau Reno, kayaknya lebih mirip Reno. Dan yang saya takutkan lagi adalah sejak nanti menikah, mungkin Luna akan sedikit berkecimpung lagi di dunia entertainment, karena saya pikir dia akan tinggal nggak di Jakarta lagi. Kemungkinan di luar negeri, paling dekat dia akan balik lagi ke Bali. Ini yang saya pikirkan. Dari jodoh Mbak Bulan ini akan seperti apa. Bisa bener banget. Tapi saya pengen tahu, kalian semua yang ngefans sama dia ini, coba tulis komen kalian di bawah ini. Dan kalau kalian ingin tahu tentang kehidupan kalian juga boleh kok nelpon ke saya. Saya coba bacain artis, bisa juga bacain kalian semua, booking waktu dan tanggalnya, kita akan ngobrol. Siapa tahu saya akan menemukan jalan yang terbaik untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton konten ini. Saya Denny Rako, terima kasih dan salam.